Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bandung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami pagi ini. Orang tua yang anaknya diduga mengalami aksi kekerasan saat mengikuti pelonco pramuka di Ciamis melapor ke polisi. Material longsor berhasil dievakuasi, lalu lintas di wilayah Cadas Pangeran, Sumedang kembali normal. Vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster mulai diterapkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Meroketnya harga minyak goreng dan terigu berimbas pada bisnis makanan ringan di Ciamis. Selain puluhan pekerja dirumahkan, kapasitas produksi dan juga omset turun drastis. Meroketnya harga minyak goreng, terigu, dan LPG berdampak besar bagi para pelaku bisnis mikro kecil menengah atau UMKM di bidang makanan ringan. Apalagi selama 2 tahun terakhir dilanda pandemi COVID-19. Seperti yang dirasakan pemilik usaha keripik dan sale pisang di Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Untuk mencegah kerugian semakin besar, pemilik usaha terpaksa merumahkan setengah karyawan dan hanya memproduksi sale pisang sesuai pesanan. Biasanya sale dan keripik pisang diproduksi mencapai 1 ton hingga 3 ton per bulan. Tapi saat ini hanya 100 kg. Ini kerjanya full atau kadang-kadang libur, Bu? Ya sering libur ya Sering. karena corona ini. Oh gitu. Jadi nunggu ada pesanan. Baru kerja gitu. Ini pesanan buat kemana ini, Bu? Ini buat ke Asia. Oh, ke Asia atau serba ya? Udah nggak bekerja lagi di sini banyak, Bu. Ya. Sekarang mah tinggal seberapa karyawannya 24 orang. Sebelumnya Ada 50. 50. Saat pandemi COVID-19, permintaan sale dan keripik pisang menurun drastis. Kondisi ini diperparah meroketnya harga minyak goreng, terigu, dan LPG. Pemilik usaha hanya mengaktifkan 2 tungku untuk memasak dari 20 tungku yang tersedia. Para pekerja pun hanya bekerja seminggu sekali atau bahkan tidak bekerja jika tidak ada pesanan. Hari ini kalau bisa pesanan untuk yoga, Asia, paling ada 60-70 kilo. Ini penyebabnya apa, Pak Haji? Ini sudah mahal. Terigu mahal, minyak mahal, gas naik lagi. Sekarang harga jual kalau dia naik tadi nggak laku, nggak ada yang beli. Gitu. Tapi harga masih tetap sama, Pak Haji? Harga tetap tuh, boleh cek di toko saya. Harga masih harga lama. Tapi kalau untuk ukuran Ukuran sama. Ukuran sama. Berarti ada kerugian atau Pak Haji dengan? Justru saran yang pernah lama doang. Lama. Ya, mungkin bisa ya BEP aja lah gitu. UMKM Sukasenang yang terkenal dengan sale pisang SBY karena sempat produksinya masuk istana di saat zamannya SBY. Kini Sukasenang hanya memproduksi demi mempertahankan Sukasenang tetap bertahan, tidak bangkrut di saat pandemi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Tak diberikan jeda jadwal antrian, ratusan warga berdesakan untuk melakukan verifikasi data kartu bantuan pangan non-tunai di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk kesekian kalinya, pembagian bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19 menimbulkan kerumunan. Kali ini, kerumunan terjadi Kamis pagi akibat pemerintah Kecamatan Padalarang mengumpulkan 800 orang warga Desa Kartamulia di kantor desa tanpa adanya pembagian jadwal. Ratusan warga pun berdesakan tanpa berjarak di kantor desa yang kecil untuk menjalani verifikasi data kartu bantuan pangan non-tunai yang jumlah bantuannya senilai Rp200.000. Penyerahan KKS ya untuk tambahan BPNT di wilayah Kecamatan Padalarang sejumlah 800 KKS meliputi 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Padalarang dari mulai Cimerang, Laksana, Cibene, Kertajaya, Kertamulia itu sendiri, kemudian Ciburuy, Padalarang, Jaya Mekar, Tahu Abu, dan Cempaka Mekar. Warga pun harus berjam-jam antri.
Di tengah kerumunan juga terdapat puluhan warga lanjut usia dan orang dalam kondisi sakit menggunakan tongkat. Sebagian bahkan membuka masker mereka karena sesak. Padahal kondisi ini sangat berbahaya di tengah merebaknya penyebaran virus corona varian Omikron yang 5 kali lebih mudah menular dibanding virus corona varian sebelumnya. Ini dapat baru atau gimana Pak? Baru Bapak dapat bantuan. Ini 3 jam. Bapak dari desa mana Pak? dari Kertamulya. Ini artinya sampai jam sekarang belum selesai ya? Untuk mencegah kembali terjadi kerumunan, untuk 2 hari ke depan pembagian PBNT akan dibagi ke sejumlah tempat dengan agen sembako yang telah ditunjuk. Bantuan pangan non-tunai ini bernilai Rp200.000 dalam bentuk 10 kg beras, 5 kg telur, daging ayam potong, hingga sayur dan buah-buahan. Padahal di antara mereka ada juga warga lansia dan orang yang sedang sakit. Selain Desa Kertamulya, ada 9 desa lainnya yang akan menerima bantuan dari pemerintah dengan jumlah total 3.000 orang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster mulai diterapkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di Kota Bandung, ratusan warga di atas umur 18 tahun mendapatkan suntikan vaksin booster di Puskesmas Pasir Kaliki. 140 warga di atas umur 18 tahun memadati Puskesmas Pasir Kaliki, Kota Bandung untuk mendapatkan vaksinasi tahap ketiga atau booster yang mulai digelar pemerintah Kota Bandung. Tersedia 140 dosis vaksin booster jenis AstraZeneca dan Pfizer untuk para peserta. Namun petugas memprioritaskan warga lanjut usia. Sebelum disuntik vaksin, setiap peserta wajib menjalani pemeriksaan kesehatan. Penerima vaksin booster adalah mereka yang sudah lebih dari 6 bulan menerima vaksinasi dosis kedua. Sementara itu, di Purwakarta, pemberian vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster berlangsung di Taman Maya Datar. Petugas menyediakan 1.000 dosis vaksin booster jenis AstraZeneca bagi pelayan publik serta masyarakat umum. Vaksin booster diberikan setelah capaian peserta vaksinasi bagi masyarakat umum dan warga lanjut usia melebihi 70%. Pemberian vaksin booster di Purwakarta akan digelar secara bertahap sesuai pengiriman atau ketersediaan dosis vaksin dari pemerintah pusat. Pemberian vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster di Kota Bogor diwarnai protes sejumlah peserta lanjut usia. Petugas dianggap tidak siap mengatur mekanisme antrean sehingga warga kebingungan. Sejumlah ibu-ibu dan warga lanjut usia ini melancarkan protes setelah petugas tidak memperhatikan awal kedatangan peserta dalam vaksinasi booster di Puskesmas Semplak, Kota Bogor. Peserta vaksinasi booster kecewa karena petugas dinilai tidak siap membuat teknis antrian, sehingga membuat bingung warga yang telah datang. Sebagian mereka pun terpaksa membatalkan niatnya untuk mendaftarkan diri hari itu untuk menjadi peserta vaksin booster. Nggak ada koordinasi antara petugas. Jadi pas saya datang, ada antrian, saya ikut ngantri. Tiba-tiba dibilang, daftar dulu Bu, di kertas ada tuh kertas. Daftar. Saya mau nulis di kertas katanya, Ibu antri aja, nggak ada nulis di kertas lagi. Jadi kan nggak ada koordinasi nih petugas. Gitu loh. Memangnya dari sebelumnya nggak ada briefing. Harusnya kan di meja situ ada ya, registrasi, dikasih petunjuk tulisan gitu kan. Kasihan manula-manula. Ini saya untung nggak bawa ibu saya daftarin buat ibu saya. Pemerintah Kota Bogor memulai vaksinasi booster COVID-19 dengan sasaran 112.349 warga lanjut usia dan pelayan publik dengan jenis vaksin AstraZeneca. Di vaksin booster, artinya yang 6 bulan setelah dosis kedua, sejumlah 112.689. Kemudian prioritas pertama kita fokuskan ke lansia. Total yang sudah bisa di booster adalah 34.000. Ya. Dan hari ini kita sudah serentak di 25 puskesmas dan di kelurahan untuk lansia, menghabiskan sisa vaksin kita yang tersedia sekarang sekitar 23.000. Untuk jenis vaksinnya apa? Jenis vaksinnya AstraZeneca.
vaksinasi COVID-19 booster di Kota Bogor digelar secara bertahap di sejumlah puskesmas dan sentra vaksin. Targetnya pemberian vaksin booster selesai pada 2 bulan mendatang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Maksud hati ingin melamar pekerjaan, seorang pria di Kabupaten Bogor malah harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Sebab dalam tes kesehatan sebagai syarat melamar kerja, hasilnya menunjukkan ia terpapar COVID-19 varian baru Omikron. Seorang warga Purwasari, Kecamatan Dramaga, jadi pasien pertama di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Hal ini diketahui ketika menjalani tes kesehatan saat melamar kerja di Jakarta. Pria itu dinyatakan positif dari hasil swab antigen dan PCR. Karena tidak ada gejala, saat ini sang pasien menjalani isolasi mandiri di rumah di bawah pemantauan Satgas COVID-19. Pelacakan dilakukan pada kontak erat pasien, termasuk 6 anggota keluarga. Bila ada yang ikut terpapar COVID-19, kemungkinan besar semua pasien akan dibawa ke Wisma Atlet Jakarta. Ketika di tracing, yang bersangkutan itu sudah melewati inkubasi selama 14 hari sejak terkena, dan yang bersangkutan juga sudah pernah melaksanakan vaksinasi 2 kali vaksin. Saat ini statusnya orang tanpa gejala OTG, maka pertimbangan Kemenkes kemarin tidak langsung dilarikan ke Wisma Atlet. Kita tunggu hasil nih yang kontak erat, mudah-mudahan sih nggak aktif ya, maksudnya nggak Omikron aktif gitu. Kalau misalkan Omikron aktif, kemungkinan besar Pak akan dievakuasi ke Wisma Atlet. Masih di Jawa Barat, untuk mengantisipasi kasus COVID-19 varian Omikron, pemerintah Kota Bekasi menyiapkan tempat karantina khusus. Ruang karantina itu berada di Stadion Patriot Candrabaga. Lokasi ini pernah menjadi rumah sakit darurat saat terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Kota Bekasi pertengahan tahun 2021 lalu. Tim Liputan melaporkan dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Bandung hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra mewakili rekan kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.